menawarkan sejuta pesona wisata alam, adat, dan budaya. Namun di balik keindahannya ada pergerakan pembangunan yang terus melaju. Tingginya tingkat investasi di pulau ini ternyata menggusur kebebasan penghuni aslinya. Mereka semakin terhimpit di tengah arus modernitas. Sebagian menikmati, sebagian lagi tengah berjuang mempertahankan sejumput tanah untuk anak. Inilah Putu Gede Santana Putra, salah satu warga di sebuah desa di barat daya Pulau Bali. Ia adalah sebagian warga lokal yang bertahan dari gempuran investor yang menyerang desanya. Ya. 40 are lahan persawahan kawasan pesisir pantai yang diincar para investor. Posisi lahan menghadap laut lepas tentu menjadi tempat yang strategis untuk mengembangkan pariwisata modern. Inilah yang kini dihadapi oleh desa adat Kelecung di Tabanan, Bali. Oh, kurang lebih dari 70%-an. 70% udah milik orang luar. Sebagian besar ada pinggir-pinggir pantai sampai yang tengah-tengah sini. Hampir semua. Cuma masih itu aja 2 petak. Karena kami bertahankan, karena kami ingin melihat perkembangan pariwisata ke depan. Ya anak cucu lah yang menikmati, bukan kita gitu. Fenomena ini menggugah Putu Ayu Puspawadani atau Anik, perempuan desa yang memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya di Kelecung setelah 20 tahun lebih merantau. Keprihatinannya memuncak setelah menyadari bahwa hampir 80% lahan di desanya ternyata bukan milik warga desanya lagi. Gelombang besar investasi datang, menggoda warga dengan harga tinggi, hingga memudarkan masa depan generasinya. Seandainya keluarga ini melepaskan tanahnya kepada investor, otomatis kami tidak punya jalan lagi yang hubungkan antara jalan masuk Pantai Kelecung sampai ke Beno atau sampai ke barat. Syukur-syukur kalau misalnya investor yang membangun di situ investor yang baik, yang mau mendengarkan masyarakat lokal. Kalau enggak, kami bisa jadi diusir main-main di depan pantai karena mengganggu mereka, seperti apa yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan itu hal yang paling saya takutkan terjadi di Kelecung. Akan bisa begitu karena pas Puro Dalam, ini jalannya umum, jalan turun ke pantai, ini lahan beliaunya. Masih itu aja yang masih dekat. Desa adat Kelecung memang masih terdengar asing dalam peta pariwisata unggulan di Bali. Desa indah yang berada di wilayah Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ini memiliki panorama alam yang lengkap, dari persawahan membentang hingga ke pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Waktu saya masih kecil, saya bisa bermain sepuas-puasnya di Pantai Kelecung, sebosen-bosennya, kapanpun, tidak ada batasan. Dan privilege itu saya tidak ingin
tidak dimiliki oleh generasi selanjutnya. Dan itu yang sangat membuat saya terhenyak, sehingga saya memutuskan untuk saya harus melakukan sesuatu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di desa saya yang saya cintai, yaitu di Klecung. Bagi Anik, kemajuan pariwisata seharusnya tidak menggusur akar budayanya. Alih-alih melawan dengan kemarahan, ia memilih jalan lain. Membangun ekowisata berbasis masyarakat, ia mengajak dunia datang tanpa harus menghancurkan desanya. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Membangun ekowisata di desa terpencil menjadi tantangan berat bagi Anik. Berbekal lulusan sarjana pendidikan yang pernah mengajar di sekolah internasional di Pulau Jawa, Anik nekat merancang konsep pariwisata dengan pengalaman kehidupan Bali yang otentik. Perempuan kelahiran 1979 ini menyadari memulai sebuah pergerakan di tanah patriarki bukan hal yang mudah. Banyak pendekatan yang saya lakukan. Saya mencoba ngobrol, cuma ternyata saya tidak berhasil mendeliver apa yang saya pikirkan di kepala menjadi sebuah konsep yang mudah diterima oleh masyarakat gitu. Ya ending-endingnya ya cuma angguk-angguk tapi nggak ada realisasinya. Dan bahkan lebih banyak, semakin banyak penolakan yang terjadi gitu. Lalu kakek, jadi di desa-desa lain itu kalau yang biasanya lihat tuh banyak di Jogja. Justru ide itu yang membuat Desa wisata kakek itu gitu, seolah-olah modelnya. pasang badan untuk membackup-nya Jadi biar ya, milik-milik yang pribumi yang masih kita sangat-sangat butuhkan. Takut nanti ketika upacara melasti aja kita nyewa jalan ke depan, itu yang kita takutkan. Ibu-ibu swastiastu, Bapak, nggih niki tiang datang mau sharing cerita-cerita tentang gimana caranya bersihin kamar, making bed ya. Niki pakai kamar yang mana, Bu Cynthia? Namun secercah harapan muncul ketika sejumlah ibu-ibu PKK menyambut pergerakannya. Mereka bekerja Jadi mungkin sama kita mulai membersihkan dari kamar spraynya, mungkin kosong yang bisa di dibantu rumahnya nih. untuk dijadikan homestay bagi para tamu yang akan Pertama-tama, datang nantinya. Ya, kita tebarkan dia dulu supaya kanan kirinya sama. Ini. Niki untuk anduk ada berbagai macam cara untuk melipatnya. Kinten nggih. Bisa paling sederhana itu digulung aja seperti niki, digulung boleh. Ada juga cara yang cukup sederhana, dibikin segitiga seperti ini. Tambahkan bunga yang ada di halaman. Lebih kontras kelihatan warnanya, nih kita taruhkan seperti ini bisa. Nih, langsung kelihatan lebih tersenyum tempat tidurnya. Ada nggak Di sisi pilihan lain, yang Anik kita juga bisa- bekerja kalian keras bisa nariin besok? untuk menghidupkan kembali gairah berkesenian di kalangan generasi muda. Saya nggak pakai properti itu dia. Oh, nggak pakai propertinya. Oh, ya. Terus satu laginya? Setelah itu sekar jagat. Nanti kalian pegang bunga-bunga gini juga kan? Ya.
Kayaknya kita nari Sekar Jagat ya. Oke ya. Gimana kalian berdua, setuju? Setuju ya? Saya melihat Klecung juga mempunyai potensi seniman-seniman yang memang lahir secara otodidak di desa ini. Sebelumnya saya tidak terlalu melihat potensi-potensi ini bisa tergali dan termanfaatkan secara ekonomi sebelum proyek ini berjalan. Saya merasa mereka juga perlu diwadahi untuk mempunyai area yang bisa menghasilkan pendapatan bagi mereka. Dan dari proyek ini, seniman-seniman ini aspirasinya dan talentnya bisa tertampung sehingga mereka juga bisa berekspresi dan juga mendapatkan manfaat finansial dari proyek ini gitu. Jadi ada pelajaran menggambar rinde, ada pelajaran Balinese style painting, itu ada menari. Itu yang kita tawarkan kepada tamu yang datang dan mendapat sambutan yang cukup baik sehingga itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Wes, kita harus latihan nih, mau ada tamu Windu, dari salah satu seniman desa, menaruh harapan besar harus bisa nih. untuk pengembangan ekowisata ini. Anak semata wayang yang harus tinggal di desa untuk menjaga kedua orang tuanya seolah mendapat ruang untuk berkarya. Ini tuh yang Seniman serba bisa ini juga mendapat kesempatan untuk mengajarkan kesenian kepada anak muda lainnya di desa. ikut yuk deh gitu dulu. Yuk bermain rinde. Dari Gianyar, saya kan sekolah di Gianyar dulu. Terus bermain rinde diajak. Waktu itu nggak ngelihat gaji saya waktu itu. Memang mempertahankan biar Klecung ini maju gitu. Orang dari Gianyar cuma dapat 20.000 gitu, nggak masalah, ajak langsung cus gitu. Biar dapat aja ikut dalam partisipasi di Pok Darwis gitu. Anik aktif mengajak generasi muda untuk berdiskusi tentang konsep pariwisata yang ramah lingkungan di desa. Diskusi ini tidak hanya menjadi pemantik agar anak muda mau menjaga desanya di tengah gempuran investor. Tetapi juga sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata selanjutnya. Dengan ini, semakin banyak anak muda yang mau menanamkan mimpi mereka di tanah kelahirannya. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Aksi para bintang dunia siap menggebrak lapangan. Pertandingan penuh tensi dan kejutan tersaji dalam Kings World Cup Clubs Paris 2025. Catat jadwal penayangannya Kings World Cup Clubs Paris 2025. Saksikan hanya di TVRI Sport.
tahun perjalanan Anik membangun ekowisata berbasis masyarakat desa akhirnya berbuah manis. Dengan memantapkan diri sebagai ekowisata telah menjadi secercah harapan bagi masyarakat desa untuk berdaya dalam mengenalkan kearifan lokalnya. Pengembangan ekowisata di Desa Kelejung menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial secara langsung. Proyek ini berdiri berdasarkan kerjasama dari masing-masing elemen sehingga terbentuk sebuah experience atau pengalaman yang baik di Kelejung ini gitu. Jadi ini bukan sebuah one man show begitu, tetapi memang semua sudah punya bagiannya, semua sudah tahu tanggung jawabnya sehingga ini bisa tercreate dengan baik gitu. Di desanya, Anik mengajak wisatawan untuk berinteraksi dan berbaur dengan warga lokal. Konsepnya dikemas dengan mengenalkan kehidupan di desa dan kearifan lokalnya. Konsep Trihite Karane yang menjadi pedoman bagi masyarakat Bali dikenalkan melalui aktivitas menarik seperti membuat canang, sebuah persembahan dengan merangkai janur dan bunga kepada Sang Pencipta. Wisata desa itu atau datang ke desa wisata bukan untuk semua orang. Tidak semua orang siap untuk tinggal di desa dan merasakan kehidupan seperti orang desa. Nah, oleh sebab itu, maka strategi marketing kami adalah kami melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang memang promoting sustainable travel. Kami ingin memastikan bahwa orang-orang yang datang ke tempat ini memang merindukan suasana yang seperti kita punya dan juga mereka siap untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi tinggal di desa. Selain itu, aktivitas membersihkan diri secara jasmani dan rohani melalui kegiatan melukat juga menjadi atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan. Di desa ini, kegiatan melukat telah menjadi bagian dari kehidupan berbudaya di desa. Melukat dilakukan pada hari-hari tertentu sebagai bagian dari penyucian diri. I think it's really important for visitors, guests who come to Bali, to come to a place like Kelejung to understand the sustainability challenges, to understand how difficult but also rewarding it is to run sustainable businesses. And Kelejung Eco Village runs a number of small sustainable businesses, and I think it's really inspiring for visitors to see and experience that. So those are the main reasons why we love working with Anik and the Kelejung Eco Village. Kami hanya menerima booking untuk grup maksimal 14 hari per bulan. Kita tidak menerima booking grup lebih dari 14 hari. Dan itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa juga berkata cukup dari apa yang kita sudah dapatkan. Karena memang pariwisata tidak ingin kita jadikan sumber pendapatan utama, tetapi biarlah yang memang pekerjaannya petani atau nelayan atau pekerjaan yang lain mengerjakan pekerjaan utamanya. Biarlah pariwisata itu menjadi insentif dari perekonomian masyarakat di Kelejung. Dan kedepannya berharap
inovasi-inovasi yang ramah lingkungan, inovasi-inovasi yang tetap menghargai budaya dan masyarakat itu bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan, sambil kita juga bisa menikmati manfaat dari turisme itu sendiri dengan pertukaran budaya dan pengalaman yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah keseharian Ali, seorang pengurus masjid yang sederhana, cerdas, dan kocak. Ia dihadapkan pada beragam cerita yang terjadi di lingkungan sekitar masjid. Mau kemana kamu? Ada urusan ya? Urusan musuh lah. Bagaimana keseruan kisah Ali dan para warga? Marbot Ali, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. World Surf League Krui Pro 2025 kembali hadir di Pantai Karangnyimor, Lampung Barat. 301 atlet dari 17 negara akan bertarung di ajang qualifying series 6.000. Jangan lewatkan aksi hebat peselancar kelas dunia menaklukkan ganasnya sang ombak. World Surf League Krui Pro 2025 10 hingga 17 Juni 2025 hanya di TVRI Sport. Perjalanan Anik Puspawardani membangun desa melalui ekowisata memang tidak mudah. Ia percaya bahwa perubahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari hati dan tanah yang ia pijak. Sebagai bagian dari pengembangan ekowisata di desa, Anik juga mengubah sepetak lahan milik keluarga menjadi sebuah hutan mikro yang letaknya di sela-sela himpitan tanah investor. Keberadaan kami di Klecung itu sudah sangat rentan dengan kepemilikan lahan karena sudah dikelilingi oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh investor asing. Saya bisa katakan investor dalam skala yang besar gitu. Dan kami kemudian berpikir hal apa yang bisa kami lakukan yang paling tepat, yang terbaik untuk kelanjutan kehidupan masyarakat di Klecung ini. Dan akhirnya hutan ini kita bentuk gitu, sebagai sebuah warisan jangka panjang kepada generasi yang akan datang. Hutan ini dikembangkan dengan metode Miyawaki dan agroforestry. Konsep Miyawaki menawarkan pendekatan unik dalam upaya merestorasi ekosistem. Jadi dalam 1 meter persegi itu kita bisa menanami 4 jenis pohon, yaitu harus native trees, kemudian yang kedua harus memenuhi syarat bahwa terdapat kanopi atau pohon yang tinggi, kemudian pohon yang sedang, dan kemudian shrub atau bagian bawah, tumbuhan bagian bawah, sehingga mereka bisa bersama-sama dari akarnya mereka akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan karena mereka padat maka mereka akan berkompetisi untuk mencari sinar matahari, dan pohon-pohon akan mencapai maksimal ketinggian dalam jangka waktu hanya 25 tahun dibandingkan cara penanaman hutan secara konvensional yang membutuhkan sampai 100 tahun. Kehadiran hutan mikro kini menjadi bagian dari wisata edukasi tentang lingkungan kepada pengunjung yang datang ke desa ini. Tidak hanya dikenalkan dengan berbagai jenis pohon langka di Bali, pengunjung juga diajak untuk menanam pohon bersama
untuk menambah keberagaman vegetasi di hutan ini. Really refreshing from what I experienced from most of the other places in Bali. Not just the scenery, but I think one thing that really stood out to me is the way that the people live here and how warm they are and how connected to their land they are. And also how supportive they are of Anik's vision of turning this place into a more sustainable type of tourism, and how it can be a model for other places as well, to tourists, a different side of Bali. Hampir 1 dekade pengembangan ekowisata Kelecung akhirnya menjadikannya desa ini sebagai desa percontohan dalam penerapan wisata ramah perempuan. Pada September 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Desa meluncurkan uji coba desa wisata ramah perempuan di desa ini. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam pengelolaan pariwisata dan memastikan kesetaraan gender dalam membangun desa. Yang nampak paling jelas di depan mata semua orang tidak bisa menolaknya itu adalah kebersihan kami meningkat. Dari yang nggak pernah bersihin toilet, jadi sekarang kami punya toilet-toilet yang bersih. Dari yang nggak pernah bersihin kamar, sekarang menjadi sebuah kebiasaan tag-tagan yang dulunya ramai ditumbuhin rumput. Nah, itu ya, tag-tagan kebun di depan rumahnya. Sekarang sudah berbunga dan bertumbuhan yang indah-indah. Dan itu hal yang paling jelas. Kepercayaan diri masyarakat tuh naik. Kalau sekarang tanya dari mana, dari Kelecung gitu. Oh, Kelecung mana tuh? Itu yang pantainya bagus gitu, yang ada turis-turisnya gitu. Indonesia, Jepang. Demen diangkat. Ternyata tamu nika demen yo mortu kangen kau hartana napi pengalaman yo di Jepang ajak Riki kenten. Kalau keadaan di tiang Riki di desa napi teh ne ican niko kangyang ke napi aja ngan napi kenten. Niko orang yang masuk seneng kali ketemu pianak ring dijek dan tadi masuk itu aja anak kenten. Kalau sini sih sering ada yang Singapura, ada yang Taiwan. Justru dia kok kayaknya nangis sini gitu, udah mau pergi gitu. Sering diajak, kayak kemarin Nyepi itu ada yang sini. Kayak tamu Prancis itu, Galungan, Luput sini gitu. Itu udah karena dipaksa, karena adaptasi lah kita bisa itu. Dulu kami tak bisa sama sekali, tak bisa bahasa. Ya, mengenalkan dengan bahasa isyarat, dengan budaya, etika, sopan santun itu aja kita kasih kepada mereka, tamu yang datang. Singkat cerita sampai sekarang, anak-anak yang nginep di pondok, ya sungkaro sebagai keluarga, bukan sebagai tamu, itu yang kakek rasakan. Di tengah geliat pembangunan yang sering membutakan, Anik Puspawardani telah menunjukkan bahwa pariwisata dapat dikembangkan dengan ramah, adil, dan menyembuhkan tanpa memudarkan akarnya. Jadi keberlanjutan generasi penerus di tempat ini, biarlah mereka tetap merasakan gemah rimpah loh jinawi. Dan ini bukan sebuah program yang ada goal titik akhirnya. Saya berharap ini bisa berlanjut terus sampai generasi ke generasi. Dari Kelecung, desa kecil di pelosok Bali, dunia belajar untuk kembali menyentuh alam, menghormati sesamanya, terhubung kepada penciptanya. Desa ini telah menjadi tempat yang indah untuk menanam dan merawat mimpi generasi penerus di masa depan.